yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Nurhan. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Fahmi, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Khalik, dan dari seluruh tim manajemen NRA Group, Bapak Ibu yang akan menjadi tamu Allah, yang insya Allah dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita talbiyah dulu. Apa itu talbiyah, Bapak Ibu? Halo? Kan mau berangkat umroh, nanti ada talbiyah namanya. Apa itu talbiyah, Bapak Ibu? Artinya betul Bu, menjawab panggilan Allah. Orang Betawi kalau dipanggil apa jawabannya? Siti, panggilnya baik. Itu labbaik sebetulnya. Labbaik itu aku datang. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang. Jadi ketika dipanggil labbaik. Sebenarnya kalimat labbaik itu bukan hanya pada umroh dan haji. Setiap ada panggilan Allah labbaik. Hayya 'alas shalah, labbaik. Langsung beresin toko, beresin pekerjaan, langsung sholat. Itu baru labbaik namanya. Nah, ketika Bapak Ibu punya rizki, sehat, rindu ke tanah suci, langsung daftar. Itu gambaran dari labbaik. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lakukan haji dan umroh sama, wajib dua-duanya. Dan umroh karena siapa? Allah. Ibu merasakan beriman, punya rezeki, Allah undang ke tanah sucinya, labbaik. Gitu. Jadi aku datang ya Allah. Ya, jadi labbaik ini adalah ucapan yang berangkatnya dengan iman. Bukan hanya sekedar ingin tahu Mekah. Beda, hati-hati. Kalau labbaik ini adalah memang mengikuti panggilan siapa? Bu? Panggilan siapa? Allah. Bukan panggilan saudara yang di Saudi. Bukan undangan Raja Saudi. Bapak Ibu sampai di tanah suci itu karena diundang Allah, dipilih Allah. Ada yang udah manasik nggak jadi, banyak. Ya, maka kalau sampai bukan karena punya duit, karena Allah. Benar-benar sampai di tanah suci, di depan Ka'bah harusnya nangis. Dipilih Allah sampai ke tempat yang terbaik, yang sangat baik. Gak ada yang terbaik kecuali apa? Baitullah. Allah curahkan rahmat di situ. Oh, ya. Dan Bapak Ibu besok berangkatnya tidak langsung ke tanah suci. Ke mana? Ke Turki, Istanbul dulu Bu. Ya, saya sih senang kalau ke Istanbul, senang Pak. Sebab juga kita melihat sejarah tentang kehebatannya Sultan siapa Bu? Ya, Sultan apa? Dinasti apa namanya? Utsmani. Ya, Utsman itu ada namanya panglima hebat yang bisa menaklukkan, mengalahkan tentara Romawi. Ya, siapa namanya? Al-Fatih. Umur berapa tahun Pak?
mengalahkan itu. Umur 19 tahun, panglima hebat. Nabi sudah mengisyaratkan, panglima yang terhebat adalah yang bisa menaklukkan Romawi. Dan ternyata anak muda kok. Nanti disampaikan sama gaib di sana, diterangkan tentang kehebatannya Al-Fatih, ya, Sultan, panglima hebat perang. Itu sultannya adalah Utsmani, maka kerajaannya kerajaan Utsmani. Nanti Bapak Ibu akan mengunjungi beberapa tempat, di antaranya Topkapi, gitu ya. Topkapi ini adalah dulunya istana yang ditempati oleh kerajaan Utsmani. Jadi ada dapurnya, ada tempat rapatnya, ada tempat tidurnya. Tetapi sekarang jadi museum, termasuk peninggalan Nabi berada di museum itu. Ada pedang Nabi, ada tongkatnya, ada rambut Nabi, ada tempat kotaknya, perhiasannya Siti Aisyah, ya, Siti Fatimah, ya. Kemudian ada bajunya Sayyidina Husain, kalau nggak salah Hasan Husain ada bajunya gitu. Kemudian ada tongkatnya Nabi Musa, ada topnya Nabi Ibrahim, ada bekas telapak kaki, telapak kakinya apa ya, siapa tuh? Nah, lupa. Nanti di sana diterangkan di Museum Topkapi. Nanti juga akan ke Hagia Sophia. Hagia Sophia itu yang kebanggaan masyarakat. Dulu adalah pada waktu kerajaan Romawi, dia adalah katedral, gereja besar. Maka di dalamnya waktu sama Sultan itu dijadikan masjid. Tapi ketika dikuasai oleh sekuler, siapa namanya itu? Yang sekuler itu, Kemal Atatürk, ya, yang waktu matinya bau busuk. Dan sekarang juga kalau ke sana katanya bau busuk. Nah, kalau ke kuburannya Atatürk tuh bau busuk. Nah, oleh dia kan disekulerkan, nggak boleh ada salam, nggak boleh ada azan, ya. Kemudian Atatürk tuh menjadikan Hagia Sophia sebagai museum yang bisa dikunjungi oleh siapapun. Lalu dibuka tuh. Jadi kan tidak dihilangkan tuh gambar-gambar peninggalan Romawi, ada salib, ada Bunda Maria lagi gendong anaknya, ya. Nah, tapi di depan itu kan bagian belakang, bagian depannya itu ada Nabi Muhammad, Allahu Akbar, ada Sayyidina Utsman, ada Ali, semua sahabat ada. Nah, di mihrab tempat itu, tapi nggak dijadikan masjid, dijadikan kunjungan museum. Tetapi kemudian difungsikan sebagai masjid lagi oleh Presiden Turki sekarang. Namanya siapa? Oh ya, Erdogan, hebat kok. Jadi kan melawan sekuler, Pak. Sekuler masih banyak di Turki, masih banyak. Ya, subhanallah. Bapak Ibu nanti akan mengunjungi Hagia Sophia, akan mengunjungi Masjid Biru, ya, Masjid Hijau, Masjid Biru, Masjid Hijau. Nanti di Bursa ada masjid, ya, Masjid Hijau namanya. Nah, dulu kan dari Utsman itu pindah ke Bursa, dari Turki, ya, pindah ke seberang ke Asia. Nanti kan kita akan nyebrang ke Asia tuh, ya, dari Istanbul nyebrang, nanti ke Bursa, lalu naik ke Uludağ, naik kabel kar, naik ke Uludağ. Itu dinginnya luar biasa di atas. Nah, bisa main salju tuh, ya. Mudah-mudahan musim salju, jadi enak tuh Pak mainin salju. Ya, saya pikir salju itu dulu hujan batu gede-gede, ternyata salju itu kayak kertas, ya. Dulunya itu kayak kertas persis, putih-putih. Pas nempel di kita nyair dan mencair. Ya baik, ya Ibu-ibu, ya itu sekilas tentang Istanbul yang akan dikunjungi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita berangkat dengan iman. Mari talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sambil berharap sampai, ya Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
La syarikalah. Baik Pak, sebelum saya berikan penjelasan tentang perjalanan, saya pertama-tama mewakili dari Ibu Hajah Irmawati Asrul untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan juga kepada Ustaz Fahmi yang sudah mempercayakan pengurusan perjalanan kepada NRA Group. NRA Group itu Pak, ada 4 grup NRA. Ini bajunya biar Bapak Ibu kok lain gitu ya. Ini namanya MKU. Sama NRA juga. MKU ini adalah apa yang Bapak pakai itu, apa tuh name tag-nya itu MKU. Ini namanya Aruna. Sama juga NRA. Aruna itu. Kemudian ini namanya BS Al Khairat. Seragamnya ini NRA juga. Nah, ini juga NRA. Ini yang pertama kali NRA itu. Jadi pertama kali punya NRA lo membuka lagi BSA, buka lagi Aruna, buka lagi MKU. Semuanya ini NRA. Bapak mau daftar di mana? Tetap NRA. Pelayanannya NRA. Nggak beda. Hotelnya sama kecuali beda paket. Itu. Ibu paketnya ada kan, ada paket yang mewah, ada paket yang sederhana ekonomi. Gitu. Sama. Sampai ke sana sama, pengurusannya sama, name tag-nya sama. Kadang-kadang daftarnya di apa NRA, seragamnya NRA. Daftarnya di BSA, BSA. Padahal sama semuanya adalah NRA. Insya Allah dalam pelayanan yang sama, yaitu lewat manajemen NRA Group. Gitu ya. Cuman beda baju saja. Baik Bapak Ibu. Ya, dari NRA saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan mengurusi perjalanan Bapak Ibu ke Tanah Suci dan ke Turki. Ya, mohon maaf ya bila ada hal yang kurang berkenan sejak pendaftaran, mungkin pelayanan telepon agak susah misalnya. Ya, kemudian tadi pada makanan yang kami hidangkan, pada mana sih hari ini? Ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon bantu kami dengan doa. Di samping doa Bapak Ibu, doakan NRA supaya pengurusannya dimudahkan Allah. Supaya Bapak Ibu sampai ke Turki dengan selamat, perjalanannya lancar, di Turki menikmati bagaimana sejarah tentang Turki, sehingga punya yang dibawa untuk diceritakan kepada anak-anak, kepada cucu. Ya, juga nanti sampai di Tanah Suci Mekah Madinah dengan selamat, sehat semuanya, dapat menikmati keutamaannya. Harus gitu kalau ke Tanah Suci. Keutamaannya kota Madinah, menikmati nikmatnya jadi tamunya Rasulullah SAW. Bisa bersujud di Raudhah, bisa nangis karena merasakan nikmatnya. Nggak nyangka kita yang banyak dosa bisa sujud di Raudhah. Itu yang harus kita nikmatin, bukan makanannya. Ya, juga bisa menikmati bagaimana nikmatnya bertawaf di depan Ka'bah yang dicurahkan 120 rahmat oleh Allah. Dan Bapak Ibu insya Allah kebagian 120 rahmat manakala Bapak Ibu melaksanakan tawaf, sholat dan i'tikaf, duduk melihat Ka'bah. Kan ini hal yang hebat, yang tidak mungkin semua orang bisa mendapatkannya kecuali yang diundang Allah menjadi tamunya. Maka Bapak Ibu doakan kami agar lancar sampai di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ini sekedar menyampaikan dari NRA Group. Sekarang saya sampaikan Bapak Ibu tentang perjalanan Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu sudah dibagi ini? Sudah? Ya. Jangan sampai Bapak Ibu ini dipegang lalu dibawa, disimpan di tas, ditindih baju-baju, nggak dibaca. Ini adalah program perjalanan Bapak Ibu, sehingga bisa ngasih tahu juga kepada keluarga. Nih saya berangkat jam sekian, nanti pulang sampai di bandara jam sekian. Ada di sini, ada di program perjalanan. Baik Bapak Ibu, besok ya Bapak Ibu. Ya, tanggal Senin 24 Oktober ya, Bapak Ibu akan berangkat. Kemudian Bapak Ibu harus ada di Cengkareng
pada pukul 5 atau pada pukul 17.00 atau jam 5 sore, ya, 3 jam sebelum keberangkatan harus sudah ada di bandara. Di mana? Di Terminal 3 di depan restoran Sate Senayan. Kumpul di situ. Bapak Ibu maaf nanti kalau harus ikut ngantri ketika check in, ya barang ikut aturan dari bandara. Sebab kami mengurusi, tapi kadang pelaturan bandara jemaahnya harus ikut, mohon ikut dengan sabar Bapak Ibu. Ya, untuk sampainya, untuk masuknya tas bagasi kita. Demikian juga di Turki. Kalau itu sudah pasti, masing-masing harus bawa troli. Jadi bukan lagi guide-nya. Jadi yang kita bawa semuanya masuk troli dan kita dorong. Dan trolinya harus bayar. Bayarnya itu bukan itu, masukin koin untuk ambil troli. Dan koinnya itu kalau nggak tuh 2 lira. 2 lira ya. 2 lira yang sen Pak, yang koin. Nanti masuk baru buka bisa ngambil troli ya Pak. Nah, untuk dorong kita ke depan counter check-in itu ya, itulah biasanya begitu lah Pak gitu. Jadi masing-masing Pak, walaupun ada guide cuma bisa mendampingi aja, sebab peraturan di sana harus begitu, harus sendiri-sendiri. Jadi ketahuan yang hamil tuh tasnya, ini di Turki udah hamil tas, ya nanti di Mekah tuh pasti melahirkan. Ada cucunya nanti pulang, dan itu repot ngurusnya. Ya, tapi jangan terlalu banyak lah Pak. Nanti ada batasan kan. Biasanya batasannya 30 kilo. Kalau 30 kilo udah dipecah aja lah. Ada tas kecil supaya nanti tidak dibongkar di bandara Pak, harus diambil. Kalau tasnya melebihi persyaratan yang masuk ke bagasi. Gitu ya, di Istanbul. Memang rada repot Pak, tapi sabar aja lah, namanya juga perjalanan. Kata Nabi, perjalanan ini adalah seperti siksaan. Nah, makanya orang yang berjalan dengan sabar, doanya dikabulkan Allah. Dalam sabar banyak-banyak berdoa. Ya baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi besok jam 5 harus sudah ada di bandara. Ya, jam 5 sore atau jam 17.00. Iya baik, betul seperti itu. Oke, baik, sudah siap? Siap ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu, nanti sampai di Istanbul pada pukul 05 atau 5.00 waktu Istanbul, subuh berarti sampai di sana. Ya. Bapak Ibu udah siap-siap tuh pakai baju hangat, sebab dingin bisa 0 derajat. Saya nggak tahu sekarang berapa derajat nih, musim dingin kan? 16 tuh, wah lumayan Bu, tiris pisan. Bisa ngadek-dek. Itu bahasa Jerman Barat, bagian barat. Bu, sudah siap baju hangat? Sudah, jangan sok-sokan. Saya dulu ada baju mah ibu-ibu pakai kebaya. Saya udah kasih tahu Bu, pakai baju hangat. Memang udah biasa kuat dingin. Pas di sana keluar, kata saya juga, mana itu? Saya bilang jaketnya ada di bagasi Ustaz. Nah, kan udah masuk dia Pak, di bis. Selamat ngahod-hod, ya. Selamat kedinginan. Udah deh Bu, jangan pakai kebaya. Pakai kebaya brokat, menunjukkan keindonesiaannya. Ada tuh nenek-nenek bedegong pisan. Nggak bisa dibilangin bedegong pisan. Betul. Hot, tahu kan kedinginan. Akhirnya jaket saya dikasih. Saya mah hot kan. Bapak Ibu, jadi sudah siapkan jaket tuh. Untuk pas keluar 16 derajat lumayan dingin.
Apalagi lagi musim hujan, kadang-kadang ada hujan tuh. Kalau musim dingin sering hujan. Beda dengan musim panas. Ya, payung. Bawa payung nggak apa-apa, bagus tuh. Ya, terus ya Bapak Ibu. Ya, jangan lupa sholat subuh. Nah, Ustaz Fahmi nanti. Bapak Ibu, kita menunggu itu apa? Imigrasi. Lumayan jauh Pak. Dari turun itu ke tempat kita pemeriksaan imigrasi lumayan jauh. Harus sabar. Iya, namanya juga mau tahu Turki. Sabar, kalau nggak sabar mah capek. Masuk baru tuh ke imigrasi. Imigrasi periksa, keluar itu udah mungkin jam 6 atau setengah 7. Tapi di sana ternyata musim dingin, subuhnya jam 7. Jadi masih gelap tuh jam 7. Jangan bilang, wah Pak Ustadz Fahmi ini ketinggalan kita. Enggak, itu jam 7 masih subuh, baru adzan. Ada yang digabung dulu. Mereka kadang kalau diajak sholat, ntar sama digabung. Jadi subuh bisa maghrib digabung jadi satu. Apaan itu? Nah itu nggak bisa gitu. Ya, jadi Pak Ibu tolong Pak kami nanti perhatikan sholat subuh. Ya, maka ibu-ibu harus sudah siap. Kadang-kadang mau ke Turki ada ibu-ibu yang nggak pakai kerudung, orang rekreasi kok. Nah, tapi padahal nanti ada sholat. Ya tolong jadi siapkan untuk sholat subuh dengan berpakaian menutup aurat. Mampir kalau bisa, kadang di bandara pas keluar saya ada pojok tuh, ada tempat sholat di pojok sekali. Itu sholat subuh. Baik. Kemudian Pak Ibu, sesudah itu langsung, nah di sini di belakang Pak, di belakang itu tentang perjalanan. Jadi landing airport, lanjut perjalanan menuju Bursa, mengunjungi Grand Moscow. Ini Grand Moscow, ya Masjid Sulaiman. Di situ dikunjungi. Kita apa? Mungkin sholat zuhur di situ. Lalu di situ makan kebab Turki biasanya. Enak tenang. Tapi kebabnya nggak kebab kayak kita yang digulung-gulung. Jadi di piring ada roti, baru di atasnya tuh ini. Tapi sebelumnya di sana suka dikasih dulu kayak apa tuh Pak? Saus ya kalau kita. Pasti ada roti, ada itu dicolek. Nah sebelum datang yang menu utamanya. Ya Bu, gitu. Nanti di masjid itu bagus kalau dipoto-foto. Kemudian Grand Muslim, kemudian Sling Market, Kazakhan dan Turkish Deli Hese, bacanya Hese. Lalu akan di situ ada juga pertokoan yang menjual bangsa ini kerudung-kerudung. Apa tuh yang Turki itu yang panjang tuh, yang ibu-ibu senang tuh apa pasmina. Bagus-bagus, ada yang sutra di situ. Namun itu ibu-ibu apa namanya senang, sudah bahagia. Bapak-bapak mulai cemberut. Ya. Ibu-ibu senang. Oh Pak, ini Pak, ini buat bu ini Bapak. Ya udah terserah. Maka Bapak Ibu ibu harus sayang. Bapak harus sayang ibu. Pegang tangannya, jangan dilepas. Nanti repot. Baik Ibu. Kemudian hari Selasa tuh. Ya, jadi sampai langsung sini turun. Agak nggak capek, lumayan capek. Mana ngantuk, mana capek. Kan di pesawat berapa jam? Ini 8 jam ya? Bukannya 11? 13 jam. Bukan 8 tuh. Kalau 9, 8 ke Jeddah. Ini ke Turki 11 jam, 13 jam. Nah, siap aja, lancar, jalan gitu. Di pesawat ya. Enak lah Pak pesawat gitu. Langsung besoknya subuh city tour. Baik ya. Kemudian sesudah city tour di Bursa, setelah makan malam check in hotel, baru tuh check in di Bursa. Besoknya check in hotel, lanjut city tour Istanbul, mengunjungi apa nih, Bosporus. Kemudian apalagi betul Moskow, terus kabel kars Grand Bazaar. Nah ini yang naik ke atas ya, ke Gunung Uluda gitu ya, naik ke kabel kars ya sampai di sana. Betul sampai sana Bro? Sampai ya? Masih kabel kars ya? Ya dinginnya luar biasa.
Yang nggak ikut bisa nunggu di bis, tapi rata-rata ikut ya naik kabel kar. Kalau yang takut ketinggian berem aja. Naiknya waduh, tinggi, enak kamu lihat. Jadi dari kabel kar itu dari apa tuh kayaknya tempat kitanya yang dalam itu muat berapa? 6 orang, 33, 6 orang atau 10, 55. Nah itu bisa melihat ke bawah tuh ke kota Bursa ya. Tuh. Ya, baik. Kemudian hari Rabu, Bapak Ibu check out hotel. Nah, udah hari Kamis masih di Turki. Check in hotel mengunjungi Blue Moscow. Nah, ini Blue Moscow di Istanbul, di kota Istanbul. Kemudian Hippodrome itu hanya jalanan antara Masjid Biru dengan Hagia Sophia. Nah di situ ada jalan Pak, dan di situ ada peninggalan tuh yang batu yang cukup tinggi. Nah dulu tuh tempat balapan kuda apa itu dulu, tempat namanya ada balapan gitu loh. Tuh, di situ ada batu yang dibawa dari mana, lalu di situ disimpan kayak situs gitu. Dan batu itu sangat bersejarah sekali, luar biasa. Nanti di sana disampaikan. Kemudian di sini ke Hagia Sophia ya tadi, sekarang jadi masjid Pak, jadi bisa sholat. Mungkin nanti bisa sholat duhur di situ atau di Masjid Biru ya. Kemudian nanti ke Topkapi. Topkapi ini adalah tadi yang saya sampaikan, yaitu berkas istana raja Sulman atau Utsmani ya, Sultan Utsmani. Kemudian sekarang jadi museum yang bisa dilihat. Termasuk ada pintu Ka'bah di situ. Ada penutup Hajar Aswad yang tahun-tahun. Kenapa ada di Turki? Sebab dulu Turki menguasai seluruh kerajaan-kerajaan yang berada di sampai ke Saudi Arabia. Ya, sehingga semua kerajaan peninggalan Nabi dibawa ke Turki dan sekarang masih berada di Turki. Baik. Bapak Ibu, kemudian lanjut menuju bandara. Nah, pada hari Kamis, ya, check out hotel mengunjungi masih Turki. Pada hari apa ini? Hari Jumat, ya, hari Jumat. Mungkin Jumatan dulu di Turki, ya, kan sore biasanya berangkat ya? Sore ya Pak? Jumat malam berarti ya? Oh ya baik, berarti hari Jumat di sini. Hari Jumat. Coba. Hari Kamis. Oh ya baik, hari Kamis ya baik, siap. Cek hari Kamis mengunjungi Blue Moscow, Hippodrome, Hagia Sophia, Moskow, Topkapi, dan museum. Nah, museum adalah pasar, Bu. Pasar murah. Oh, yang bisa nawar-nawar. Indonesia udah dikenal. Indonesia. Oh, udah biasa. Kalau di Arab kan home cereal. Nah, di sana udah bisa tahu. Nah, itu Bu kalau mau beli-beli oleh-oleh di situ. Biasanya seharian tuh menjelang sore. Menjelang kita mau berangkat ke bandara hari Kamis. Ya, hari Kamis. Nah, kan hari Kamis lanjut menuju bandara untuk ke Madinah. Jadi sholat Jumat di Madinah. Masya Allah. Dari Turki silakan Bu. Dari Turki ke Madinah hanya 4 jam. Betul ya? 4 jam. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jadi di Madinah siap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh. Baik. Perjalanannya nanti dilanjutkan. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah siap berangkat untuk umroh? Halo. Yang umroh tadi adalah undangan siapa? Siap dipanggil Allah? Siap dipanggil Allah. Siap dipanggil Allah. Ya, benar. Innalillahi wa inna ilaihi. Baik. Kita siap menjadi tamunya Allah. Tetapi Allah Bu berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bu, tolong disimak ayat Al-Qur'an. Halo, Ibu. Ya. Ibu Amin, mana Ibu Amin? Siap Bu. Walau aradul khuruja la'adu lahu 'uddatan. Walakin karihallahu bi'athahum fatabbatahum wa qila qudum al-qaidin. Allah berfirman, jikalau kalian mau berangkat
tentunya akan bersiap-siap untuk melaksanakan keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, dan Allah lemahkan keinginan mereka. Lalu Allah katakan, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal. Nah, ini harus diwaspadai. Bapak Ibu, kalau ingin berangkat dengan sungguh-sungguh, udah siap-siap. Apa yang harus disiapkan? Paling tidak ada 3 hal. Halo, siapnya apa? Satu apa yang disiapkan? Akidahnya harus benar, sehingga berangkatnya karena iman, bukan karena imin. Pak Imin bukan, ya, karena iman, karena rindu, karena mengharapkan, karena doa. Ya Allah, kapan saya bisa berangkat? Saya ulangi lagi, berangkat ke sana bukan karena uang. Tiba-tiba Allah jadikan kita sakit, nggak jadi. Ada orang yang sudah di bandara, kepleset di bandara, jatuh, nggak bisa berangkat. Ada orang yang sampai di bandara berantem sama suaminya, nggak jadi berangkat. Banyak hal yang Allah takdirkan kita tidak bisa berangkat. Jangan sombong makanya, sebab berangkat benar-benar dipilih Allah, dipilih. Nih yang sampai di sana, dipilih. Harusnya senang dipilih Allah. Nggak ada lagi kesenangan, bahagianya itu indah banget. Merasakan dipilih Allah. Bu, yakin nggak kesana bukan karena uang? Karena siapa? Allah. Ada ibu-ibu haji, ada ibu-ibu pengajian, tiap hari berangkat ke masjid pakai baju putih-putih. Suatu hari mau berangkat ke pengajian, di jalan keserempet mobil mewah, jatuh. Lalu yang punya mobil turun, dibawanya si ibu ke rumah sakit. Sesudah ibu siuman, ibu, Bu Haji, jangan laporkan saya ke polisi ya. Saya akan tanggung semua pengobatan ibu sampai sehat. Ya Bu Haji, tolong, dan nanti juga akan saya kasih sekedar buat Bu Haji. Apa kata si ibu? Pak, tolong jangan bilang Bu Haji, saya belum haji. Ya, saya ini jangankan buat haji, buat makan juga pas-pasan. Ibu belum haji, kata si bapak yang punya mobil. Belum, kalau gitu sebagai ucapan maaf saya akan berangkatkan haji ibu. Saya daftarkan ibu buat haji tuh. Jadi kalau ibu-ibu ingin hajinya gratis, sering-sering lewat di jalan. Siapa tahu ada yang ibu hajinya gratis. Kalau mau dicoba boleh. Enggak, ibu bohong. Baik, yang jelas ke tanah suci adalah takdir Allah. Maka harus bahagia. Ciri orang yang berangkat dengan iman, manasik aja udah senang. Alhamdulillah akhirnya saya manasik. Karena senang, manasiknya serius. Ada orang yang baru duduk di manasik sampai jam berapa ya manasik? Jangan sampai malam. Saya belum siap-siap, masih nyiapin. Ya, kaos kaki yang terlepas. Jadi itu buat itu ngurusin bawaan. Kadang udah ditutup, dibuka lagi, masukin lagi. Udah gitu dibongkar lagi, beresin lagi, masukin lagi. Oh, tiap hari seminggu ngurusin. Buat di Turki dipisahin lagi, masukin lagi. Ini buat di Madinah, masukin lagi, pindahin lagi. Ganti lagi tasnya, kurang gede, ganti yang gede. Belum lagi usul ke NRA, bisa bawa tas tambahan nggak? Masih ya. Nanti kalau urusan kami yang bisa. Baru sampai di Turki udah ribut ngurusin bagasi, udah kelebihan. Orang tasnya aja nyesek, kebanyakan di sini. Katanya mau ibadah, tapi belanja mulu. Ini salah bayangannya sih saya lihat bukan tukang belanja, ya, bukan tukang belanja dikit. Jadi banyak. Baik Bapak Ibu, ya. Baik, sampai di mana tadi Pak? Aduh ya Allah. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau memang ini kita sudah siap-siap, manasik aja udah senang. Kalau manasik senang la ajidanakum, Allah tambahkan kesenangan itu, ditambahkan terus bahagia, nggak ada susah.
Dengan siapa berangkat? Nggak ada. Aduh, kenapa ibu itu ikut ya? Pas dia mah cerewet. Aduh, masalah nih sampai di sana kita. Mana udah cerewet bukan belanja, pasti kita disuruh-suruh. Ya, kenapa daftarnya bareng? Gitu. Kalau sudah busuk hati, sampai di sana nggak ada kebahagiaan. Yang ada konsentrasi ketidakenakan hati dari awal. Ketika disuruh-suruh, kan? Saya bilang juga dari awal dia mah tukang nyuruh-nyuruh. Nah, tuh kan? Saya bilang juga dia mah cerewet. Selamat menikmati itu. Gak nikmat sujud di Raudhah, gak nikmat lagi dapat sholat di Masjid Nabawi, gak nikmat lagi tawaf, sebab terganggu dengan hatinya yang kotor. Selamat capek. Pulang dari sana gak ada kisah enak yang ada. Mama capek di sana disuruh-suruh. Tuh. Ada nilai enggak? Gak ada nilai. Pulang malah gibah. Bukan ceritain ya, nah mama dapat Raudhah enak sekali. Subhanallah, nggak nyangka mama yang banyak dosa bisa sujud di Raudhah. Nggak ada itu, karena kotor hati dari awal. Tolong bersihkan hati dari awal supaya nikmat ibadah di sana. Yang dengan suami, ya Allah bersyukur bisa dengan suami. Ya. Yang bawa istri, masya Allah banyak orang yang mau bawa istri. Ini jangan nyesal bawa istri, begitu? Gimana Pak Umroh? Ustaz, saya nggak serius. Kenapa? Bawa istri, Ustaz. Ada yang nyesal bawa istri. Padahal sekian juta orang minta supaya berangkat dengan istri. Bayangkan gimana tersiksanya. Karena azabun syadid. Orang-orang yang tidak bersyukur disiksa oleh Allah. Bukan siksaan ditonjokin, tapi hatinya gak bahagia. Jadi sama Allah tapi tidak bahagia. Bayangkan tuh. Ke Turki marahan, ke Madinah mau ngapain? Kalau marahan mah ke Mekah. Di sini aja juga bisa. Ngapain dibawa ke Mekah tuh si marahan? Ya, ada manfaatnya nggak Pak? Nggak ada. Bapak Ibu, makanya harus bertanya, ya Allah kenapa saya diundang? Gitu. Kenapa saya diundang? Kira-kiranya apa? Atau Bapak Ibu jawabnya aja mencuri, mungkin karena saya paling soleh katanya. Kata si Bapak, atau mungkin saya yang paling tidak punya dosa. Kira-kira di sini ada yang nggak punya dosa? Bersih, acungkan tangan Pak. Kalau ngacung udah dosa. Ya, nggak mungkin semua manusia pasti berdosa. Kalau begitu jawabannya enak. Berarti diundang Allah biar saya bisa taubatan nasuha di tempat yang terbaik untuk minta ampun. Itu programnya udah jelas. Dari berangkat, ya Allah saya mah banyak dosa, mau tobat ke sana ya Allah, sampaikan saya ke Raudhah, sampaikan saya ke Multazam, ke Ka'bah, di tempat yang terbaik untuk minta ampun. Ya Allah, maka ketika sampai yang ada langsung nangis minta ampun kepada Allah. 3 persiapan tadi. Siapkan apa? Akidah. Sehingga niatnya lillahi, gak ada niatan kecuali hanya ingin ridhonya Allah. Jadi mulai ucapannya, hatinya. Dia bilang Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Yang niatannya baik. Halo, ibu-ibu. Halo. Halo. Kalau niatannya tidak baik, maka tidak akan menikmati perjalanan ibadahnya. Yang ada bisa marah-marah, ya. Ketemu teman gak enak, marah. Ketemu kamar gak enak, marah. Ya. Kemudian tasnya kebanting oleh petugas apa tuh bandara, kan kalau melempar aja. Tasnya, kakinya patah, marah. Marah-marah aja, marah. Ya, tiba-tiba tasnya nggak datang karena keselip ke kamar orang, marah. Kapan menikmati ibadahnya kalau begitu? Maka dari awal kita bersihkan hati, luruskan niat lillahi ta'ala. Jangan sibuk dengan selfiean. Bu, banyak orang yang sibuk dengan selfiean, lalu dikirim ke grup. Nah, saya sudah di sini loh. Ini kalau di Turki silakan. Hati-hati kalau sudah di Mekah. Oh ya, sibuk dengan selfiean sehingga program gak kedengaran, gak ketahuan apa yang disampaikan oleh para ustaz. Enggak.
Sebab tujuannya selfie. Dapat tujuannya dapat, kirim foto terus. Nah, dikirim ke grup dan sebagainya. Takutnya itu riya dan merusak hati sehingga umroh yang capek itu tidak bernilai di hadapan Allah. Nol, naudzubillah. Tidak sedikit. Dan paling kasihan itu ustadznya. Kalau ada ibu-ibu sering selfie. Sebab ketika misalnya di Jabal Uhud atau di Jabal Rahmah, yang lain sudah di bis, kadang hilang 3 orang. Dicari kan setengah mati, Bu, ngelilingi Jabal Rahmah. Ketika ketemu sedang selfie. Ketika ditegur, Bu, itu yang lain sudah di bis. Sebentar Ustaz, tolong fotoin saya. Malah nyuruh foto. Gimana nggak kesel Ustaz? Ustaznya cemberut, habis dinasihatin. Ustaz jadi pembimbing jangan marah-marah ya, harus sabar. Nggak boleh gitu Ustaz. Marah Ustaz? Enggak, tapi kelihatan cemberut. Ustaznya capek 3 keliling, malah disuruh foto. Jadi tolong Bu, kadang sedang tawaf masih berani foto-foto, padahal sedang tawaf. Sedang harusnya konsentrasi pada ampunan Allah, pada harapan-harapan kita, ingin selamat dunia akhirat, ingin anak-anak soleh, tapi masih selfie. Padahal kalau selfie begini, itu tidak sah umrohnya, tidak sah tawafnya. Sebab dia membelakangi Ka'bah. Nggak boleh dalam tawaf membelakangi Ka'bah. Selesai sholat kita kan pada nangis, mohon ampun, ini ngamera video yang nangis. Suaminya nangis, di komentar itu suami saya lagi tobat. Saya tahu dia banyak dosanya, biarin dia nangis. Nah, dikirim ke grup. Masya Allah. Bapak Ibu, tolong ini sekali lagi billahi ta'ala. Makanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wa mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang 2 kali. Labbaik, ya Allah, aku datang dan tiada sekutu bagimu. Segala puji, segala nikmat dan kekuasaan milikmu. Ya Allah, aku datang dan tiada sekutu bagimu. Betapa hebat ikrar itu kalau dimaknai di hati. Artinya jangan sampai niatan kita salah. Jangan sampai berangkat ke tanah suci hanya untuk marah-marah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Bapak Ibu diberi hidayah Allah, dan yang ada di hati tujuannya hanya untuk ibadah kepada Allah. Sekalipun ke Turki untuk ibadah. Awas, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ingat Allah, ya. Apapun yang ada di Turki, syukuri sebagai nikmat yang Allah berikan untuk bisa ke tempat yang hebat seperti Turki. Baik. Kemudian Bapak Ibu, syariatnya harus benar, ibadahnya harus benar. Dari mulai wudhunya harus benar, jangan asal-asalan wudhu. Mandi besar, tadi nanti ada mandi besar, harus benar. Sholatnya harus benar, tawafnya harus benar, sa'inya harus benar, tahallulnya harus benar. Maka ada 5 rukun umroh. Kalau yang 5 ini ditinggalkan, umrohnya tidak sah. Atau salah satunya ditinggalkan, umrohnya tidak sah. Apa yang 5 ini Bapak Ibu sudah tahu? Halo? Apa? 1 apa? 1 niat ihram, betul. Oh, yang jawabnya betul boleh pulang duluan ya. 1 apa Pak? Niat ihram. Ya, niat ihram adalah termasuk rukun. Nanti Bapak Ibu di mana tuh? Di Mikot. Bapak Ibu halo. Di Mikot itu di Bir Ali. Jadi dari hotel sekitar setengah jam. Nah, ya, sudah pakai ihram. Bapak Ibu langsung ke Bir Ali. Di Bir Ali ngapain? Ambil mikot. Lalu berniat. Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Ini udah biasa umroh ya. Sama-sama. Labbaik Allahumma. Apa artinya? Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Ini ikhlas nih untuk melaksanakan umroh atau nawaitul umrota wa akhrajtu biha lillahi. Saya niat ihram untuk umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibimbing para mutawif atau ustaz Fahmi. Di sana bimbing. Ya, itu lillahi
Itu rukun, meniatkannya di hati dengan ikhlas, rukun. Rukun, makanya niat ikhlas itu rukun. Sholat, niat ikhlas, rukun. Puasa, niat ikhlas, rukun. Zakat, niat ikhlas. Jadi ikhlas menjadikan ibadah. Kalau tidak ikhlas, tidak ibadah. Ibu tahajud tiap malam, tapi di grup, saya tahajud loh. Sudah tahajudkah kamu? Saya selalu bangun jam 2 loh. Nah, kalau ada riya, tidak ada nilai. Kalau mau siar silakan, tapi bentengi dengan hati yang kuat, jangan sampai riya. Sebab jadi ibadah kalau billahi, makanya ikhlas itu Allah dan kita yang tahu. Ini ada sekian orang yang berangkat, yang ikhlas Allah yang tahu, dan hanya kita yang tahu. Nah, hati-hati ya. Baik Bapak Ibu. Kemudian kedua apa? Rukun ibadah umroh. Keduanya apa? Halo? Tawaf. Betul. Apa itu tawaf? Mengelilingi. Apa yang dikelilingi? Ka'bah berapa keliling? Dimulai dari mana? Dari rukun Yaman. Iya, Ibu. Dari Hajar Aswad. Hajar dulu Aswad tuh. Dimulai dari Hajar Aswad. Nah, itu namanya isbai. Salah. Harus gini dulu. Bismillahirrahmanirrahim baru ke sini. Gitu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu isbai. Betul? Kalau ke Ka'bah nih, Bismillahirrahmanirrahim baru ke situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, pintar. Bagus ya. Baik. Digini dulu ke Ka'bahnya baru di situ. Namanya istilam. Kalau harus nama dipegang atau dicium, dipegang lalu dicium tangannya. Ya, maka kalau dicium istilah itu ada dua pendapat. Ada yang boleh bilang cium, ada yang nggak usah cium. Sebab kalau menyentuh baru cium tuh tangannya. Ada yang bilang gitu. Tapi nggak apa-apa, ini juga selalu lakukan seakan-akan tuh nyium Hajar Aswad, gitu ya. Jadi nanti pas sampai Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, itu ya. Baik Bapak Ibu, dimulai dari sudut Hajar Aswad, berakhir juga di sudut Hajar Aswad. Jangan keluar sampai melewati sudut Hajar Aswad. Baik, mungkin kalau lagi rombongan kan di bawah Ustaz, tapi kalau mau tawaf sunnah kan sendiri. Ya, makanya harus tahu syarat rukunnya. Jangan sampai terbuka aurat. Kemudian Bapak Ibu, apa namanya? Syarat daripada tawaf yang kedua adalah yang ke satu niat ya, yang ke satu adalah suci dari hadas, kemudian menutup aurat. Kemudian Bapak Ibu, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri kita. Kalau ini Ka'bah, kan ada yang mejanya. Kalau ini Ka'bah, nih kita harus di sebelah kiri Ka'bah. Nggak boleh nempel di Ka'bah, di luar Ka'bah. Nggak boleh nginjek pondasi Ka'bah begini. Kan ada pondasinya di bawahnya. Tidak boleh, harus di luar Ka'bah. Ya, ingat-ingat Bapak Ibu. Mungkin kalau kita rombongan juga, kalau tawaf sunnah jangan sampai Ustaz, alhamdulillah saya tawaf sunnah nempel terus di Ka'bah. Enggak sah. Saya malah masuk hijir Ismail. Enggak sah. Lagi tawaf, ya nggak boleh masuk hijir Ismail. Ya, sebab syarat sah tawaf tidak boleh nempel di Ka'bah, di luar Ka'bah. Ka'bah sebelah kiri. Muterin Ka'bah 7 kali dan Ka'bah sebelah kiri kita. Itu syarat sahnya tawaf. Bagaimana kalau sedang tawaf? Putaran keempat buang angin, putaran ke-1 sih masih kuat, kedua kuat, ketiga, keempat mules, yang sudah nggak kuat akhirnya keluar sendiri, prek, batal wudhunya. Gimana? Nanti ada mutawif yang bersama-sama dengan Pak Ustadz Fahmi, nanti diarahkan oleh mereka untuk ngambil wudhu. Kalau sudah wudhu, jangan nunggu rombongan, muter aja, terusin tawaf. Bapak Ibu kan sudah bisa doanya, sudah bisa belum? Doa itu, doa tawaf semuanya sudah hafal? Alhamdulillah belum. Ya, bisa sebab cukup panjang. Jangankan ibu, ustadznya aja juga belum hafal. Ustadznya baca. Nah, Bu, kalau yang itunya boleh. Subhanallah, alhamdulillah, walailallahu akbar, dan Robbana atina. Ada doa yang lainnya. Ya Bapak Ibu belum hafal. Gimana Ustaz belum hafal? Gak usah kecil hati. Sebab itu bukan hal yang wajib dalam tawaf. Dan tidak mesti itu doanya apa saja doa yang hafal
Boleh. Ada 3 ibu bisa ngambil dalam tawaf. 1, mengikuti bacaan ustaz. Karena ibu nanti dikasih headset. Headset ini bukan souvenir, tapi itu dipinjemin. Nanti dikembaliin lagi. Kalau wudu tolong dicopot, jangan disiram air. Nanti mati. Ya, gitu ya. Tolong dijaga dengan baik supaya manfaat untuk yang umroh berikutnya. Ini sampai pulang masih nempel di telinga. Gimana ini? Jadi enak Pak. Subhanallah terdengar. Alhamdulillah. Jadi ikutin subhanallah, subhanallah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an wa afan. Susah. Kalau susah aminin aja. Amin aja, amin. Atau doa sendiri dengan bahasa sendiri. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa suamiku, ampuni dosa anak-anakku, ampuni dosa ayah ibuku, ampuni dosa orang-orang yang banyak jasanya kepadaku. Ampun aja seputaran. Putaran kedua tinggal ya Allah jadikan rumah tanggaku bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Kalau ibu sudah nggak ada, ya Allah bahagiakan rumah tangga anak cucuku. Ya, lalu ya Allah jadikan anak-anakku soleh. Sebutin tuh satu-satu anak kita. Si Adi ya Allah, lembutkan hatinya, baguskan akhlaknya, mudahkan baca Quran, mudahkan untuk memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadikan dia anak yang soleh. Ku tinggalkan ya Allah di rumah anak-anakku supaya soleh-soleh. Bayangkan wajahnya satu persatu. Doa gitu. Boleh nggak? Boleh. Putaran keberapa? Ketiga, minta rezeki. Ya Allah, semoga usahaku berkah, supaya rezekiku tambah barokah. Dengan rezekiku yang halal bisa kesini lagi membawa anak-anakku. Kau adalah maha menakdirkan. Aku yakin Kau maha menakdirkan. Takdirkan aku kesini lagi. Ya gitu. Putaran keempat tuh apa doanya? Supaya ibu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Itu minta banget. Sebab banyak yang pulang umroh gak ada hasil, tetap suka ngerumpi, tetap suka bohong, tetap malas ke pengajian, malas ke masjid. Gak ada hijrah, gak ada perubahan. Padahal di sana di training untuk lebih taat ke Allah, untuk mengenal Allah dan mengenal diri kita. Ya, jadi subhanallah Pak Ibu, bisa doa, minta istiqomah sehingga matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Untuk suamiku, untuk anak-anakku, untuk cucuku, minta husnul khotimah. Untuk orang tuaku, minta husnul khotimah. Putaran kelima bisa minta, ya Allah selamatkan aku dan seluruh keluargaku ketika sakaratul maut. Selamatkan ketika di alam barzah, di alam kubur. Selamatkan nanti ketika di padang mahsyar. Selamatkan ketika dihisab, masukkan kami ke dalam surgamu, dan lindungilah kami dari nerakamu, dari siksa. Minta tuh, putaran keberapa tuh? Putaran ke-5. Putaran ke-6. Ya Allah, banyak di antara temanku, saudaraku nitip doa. Ya Allah, banyak sekali. Ya Allah, catatannya ketinggalan lagi. Ada di kamar di tas warna merah ya. Gimana nih? Kalau sudah gitu ya Allah kabulkan semua doa dari orang-orang yang meminta nitip doa. Engkau Maha tahu sesuai dengan hajatnya ya. Ya, jangan sampai lagi tawaf bawa buku ini. Nah, buku ininya dipegang, pegang ini. Sepanjang putaran megang buku aja. Bilangku tadi baca doa, baca Ustaz. Kok bukunya nggak dibuka? Tapi saya baca doa. Ibu juga nggak ngikutin saya baca doa, tapi saya baca doa. Apa doanya? Ya Allah, kabulkan doaku yang ada di buku ini. Guru Allah baca doa. Gak boleh. Putaran ke-7 gampang. Ya Allah, terimalah ibadahku, tawafku. Ya Allah, dan ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, dan kabulkan semua doa-doaku. Sudah enak kita. Tawaf. Baik, tawaf kelima. Kemudian habis tawaf apa? Sa'i. Sa'i itu di mana, Pak? Di Safa Marwah. Ya, namanya di Mas'ar, tempat sa'i. Diawali di mana? Safa. Berakhir di Marwah. Berapa kali?
7 kali perjalanan. Hitungannya dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Balik dari Marwah ke Sofa berarti sudah 2 kali. Wah, jangan hitung Sofa Marwah Marwah Sofa sekali. Bisa bengkak itu kan. Bisa gempol. Ada aki-aki Pak. Kepisah sama kita. Ngitungnya begitu. Gak bisa pulang ngejoprak. Kita cari lagi ngejoprak. Kenapa? Capek Ustaz, kapok katanya sa'i. Kalau tawafnya sih saya mampu, tapi sa'inya itu memang berapa kali? Ya 14 kali Ustaz. Ya salah ngitung. Makanya manasik itu dengerin. Jadi dia Sofa Marwah Marwah Sofa dihitung sekali. Jadi 14 kali. Bagaimana enggak, ini 6 kilo berarti. Ya, 7 kilo loh. 3,5 kilo kali 2 sudah 7 kilo. Udah aki-aki lagi. Udah gitu doanya juga ngarang sendiri. Ketika di Sofa dia bilang di sini Sofa, di sana Marwah, jalan saja. Di Marwah, di sini Marwah, di sana Sofa, jalan lagi. Astagfirullah. Baik, ya nggak apa-apa lah, terserah hati. Baik Bapak Ibu, sa'i syaratnya dilakukan sesudah tawaf. Jadi nggak ada sa'i ujung-ujung sa'i. Kedua, sa'i dimulai dari Sofa, berakhir di Marwah dengan 7 kali perjalanan. Itu hanya itu aja. Cuman sunnahnya mulainya dengan bertakbir, dengan baca inna Sofa wal marwata min sa'irillah, dengan baca la ilaha illallah la syarikalah, dengan doa sepanjang perjalanan sa'i. Zikir doa gitu. Coba kalau di Sofa, kalau di tawaf banyak tasbih, kalau di Sofa Marwah untuk sa'i banyak bertakbir. Ya, begitu bedanya. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahil azim, wa bi'ajil karim, wa qurta wasilah, wa minal laili fasjudah wa sabbihu lailan tawilan, dan seterusnya. Nah, itu bacaan-bacaan. Doa sepanjang. Jangan malah ngobrol. Ini enggak tawaf, enggak sa'i, ngobrol aja. Ngobrolin anak, ngobrolin tawaf, ngobrolin sa'i tahun 70 misalnya. Dulu saya tahun 70 nggak ada gini. Ya memang iya. Tahun 70 udah berubah. Tahun bawa anaknya waktu umroh pertama, bukan itu. Doa. Di tempat doanya Siti Hajar, sehingga Allah berkahi dengan air Zam-Zam. Dari tempat doa terbaik itu Sofa Marwah. Ketika di Sofa doa, ketika di Marwah doa. Nabi mencontohkan berdoa di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah. Dan sepanjang perjalanan kita sa'i. Baik. Ibu, sesudah selesai sa'i, apa rukun berikutnya adalah tahallul. Apa itu arti tahallul? Bukan. Tahallul itu kan halal. Apa yang dihalalkan? Hal-hal yang diharamkan saat berihram umroh dengan cara apa? Dengan menggunting rambut. Gitu ya. Gunting rambut. Ada tahlik, ya. Ada takfir. Kalau takfir hanya menggunting rambut. Kalau tahlik gundul. Adik-adik, bapak-bapak siap gundul? Ya. Ada yang jawab. Siap gundul? Ya. Wah, kalau gundul dapat 3 rahmat Allah. Kalau gunting saja hanya 1 rahmat Allah. Kalau untuk Allah apapun yang menjadikan rahmat, kurelakan ya Allah. Gitu. Gua tak boleh heran. Dibawa ke tempat cukur langsung 5 menit selesai. Doanya Nabi, Allahumma arhamnal muhalliqin. Ya Allah, rahmati yang digunduli. Datang yang digunting. Mufassirin ya Rasul, yang digunting aja. Allahumma arhamnal muhalliqin. Nabi enggak menggubris. Ya Allah, rahmati yang digunduli. Ya Allah, ya Rasul, mufassirin ya Rasul. Allahumma arhamnal muhalliqin. Ya Allah, rahmati yang digundul habis. Muqassirin ya Rasul, wa muqassirin, dan yang digunting juga. Kenapa gundul lebih bagus rahmatnya? Lebih lama terasanya, dampaknya lebih lama. Udah pulang masih gundul, habis apa? Habis umroh. Kalau masih gundul lagi udah malas ke masjid, malu. Kata istrinya, Pak, ke masjid, kan kita baru umroh. Enggak, itu udah masih gundul, udah malas ke masjid. Artinya dampaknya lebih lama daripada yang digunting saja. Rahmatnya juga lebih banyak daripada yang enggak gundul. Siap gundul?
Ya malu Ustaz, nanti di sekolah disebut Ipin Upin. Mau untuk ini bapak-bapak, ibu-ibu nggak harus gundul. Ibu-ibu digunting bawahnya aja dikit. Nah, kalau ibu-ibu nggak gundul, ya perempuan nggak gundul, justru hanya digunting dikit aja. Yang gundul siapa? Laki-laki. Dan tadi terserah ya mau gundul atau taksir bisa sebagai tahalul namanya. Baik Bapak Ibu, siap gundul Bapak? Insya Allah. Nah kalau sudah tahalul berarti selesailah pelaksanaan ibadah umrohnya.